Kita lanjut apabila medan magnet tersebut itu memiliki kumparan atau lilitan. Ini lilitan ya, yang bentuknya kayak per ini. Ini namanya lilitan. Jika dia memiliki lilitan, kita cukup menambahkan N di sini. Jadi rumusnya flux magnetik kan ini. Jika dia memiliki kumparan kayak gini, maka kita cuma tambahkan N aja. N ini adalah jumlah lilitan, gitu. Gitu. Karena setiap kumparan ini kan ada satu, ada dua, tiga, dan ada empat. Setiap kumparan ini memiliki flux yang sama gitu. Jadi kumparan flux di sini, flux di sini, flux di sini, flux di sini itu sama. Sehingga kita cukup menambahkannya atau mengalihkan dengan jumlahnya berapa gitu. Makanya kita perlu tambahkan N di sini. Ini hukum Faraday. Ini nggak terlalu penting untuk saya bahas, soalnya ini jarang keluar juga. Ya kayaknya sih nggak ada yang keluar ini, yang hukum Faraday yang ini. Tapi hukum Faraday yang keluar itu tentang GGL gitu ya. Jadi GGL listrik itu adalah gaya gerak listrik yang timbul pada suatu loop tertentu gitu. Jadi ini kan dia bentuknya ruang tertutup ya. Ketika kita alirkan listrik, dia akan menghasilkan medan magnet dan itu akan melup, dia akan membentuk loop di sekitar luas permukaan tersebut. Makanya itu akan mempengaruhi adanya GGL atau gaya gerak listrik. Nih, ini adalah rumus dari GGL. Yang atas ini apabila dia kumparannya cuma kumparannya cuma satu atau dia nggak memiliki lilitan sama sekali. Gitu ya, ini. Kalau yang dua ini apabila lilitannya itu lebih dari satu gitu. Jadi kalau misalnya lilitannya 100 berarti N-nya itu 100. Kalau misalnya ada yang bertanyakan langsung komen aja atau mungkin lebih baik langsung on voice saja ya. Soalnya biar saya nggak bolak-balik buka Google. Ini adalah rumus dari GGL. Karena flux itu adalah BA cos theta, maka kita bisa dapatkan rumusnya GGL itu adalah dBA cos theta dt gitu ya. Jadi turunannya dBA cos theta terhadap waktu gitu. Ini adalah GGL, gaya gerak listrik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini materinya masih gampang ini, belum ketemu contoh soal soalnya. Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke, saya lanjut berarti ya. Ini ada contoh gitu ya, tapi ini ada beberapa yang sudah saya kerjakan. Nanti yang belum saya kerjakan, nanti kita kerjakan bareng-bareng. Nanti saya bahas setelah pemaparan materi dulu ya. Oke. Jadi berikutnya adalah hukum Lenz. Hukum Lenz ini adalah hukum yang timbul akibat adanya flux magnetik gitu. Jadi dia timbul akibat adanya flux magnetik pada luas permukaan tertentu. Itu namanya hukum Lenz. Dan dia pasti memiliki yang namanya GGL gitu. Karena kalau ada flux magnetik pasti ada yang namanya GGL. Ini maknanya. Ini cara-caranya. Nih. Ini penting ini. Ini adalah rumus GGL pada batang konduktor bergerak ya. Jadi yang batang biru ini adalah batang kawat. Dia itu bisa bergerak ke kanan ataupun bisa bergerak ke kiri, tergantung dari gaya yang diberikan. Ketika batang ini bergerak, maka itu akan mempengaruhi arah arusnya, gitu ya. Nanti cara menentukannya kayak mana, Kak? Cara menentukannya itu gampang. Itu kalian mengikuti cara yang saya kasih tahu minggu lalu tuh, nah, yang pakai jempol 4 jari, gitu ya. Itu pakai cara itu. Oke, kita lanjut ke rumus dulu bentar ya, nanti kita coba simulasikan ini. Rumusnya flux magnetik itu kan kalian sudah tahu ya, BA cos theta. Kalau misalnya dia bernilai maksimum, maka
cos tetanya itu sama dengan 1. Jadi tinggal BA. A itu adalah luas penampang. Otomatis sisi kali sisi atau L kali X gitu kan. Kenapa dikasih L dan X? Karena kita nggak tahu apakah sisinya itu sama panjang atau enggak. Kalau dia sama panjang berarti X kuadrat atau L kuadrat. Kalau dia panjangnya berbeda, maka satunya L, satunya X, seperti itu. Terus, dari flux ini, kita bisa masukkan ke rumus GGL. GGL itu sama dengan min d flux dt ya, turunannya flux terhadap waktu. Sehingga, kalau kita masukkan nilai fluxnya, nanti kita bisa dapat GGL itu sama dengan min BLV. B-nya itu medan magnet, L-nya itu panjang kawat, ini panjang kawat ya, panjang batangnya yang warna biru. V-nya itu adalah kecepatannya, kecepatan gerak si batang biru ini. Itu adalah V-nya. Rumusnya arus induksi itu adalah GGL per resistor. Jadi resistor itu yang di sini ya, ada hambatan. Ketika kita alirin arus listrik gitu, maka untuk mendapatkan arus listriknya, kita bisa pakai rumus ini. GGL per resistor gitu. Untuk daya ini, daya listrik itu GGL kuadrat per R ya, atau V kuadrat per R. Kan GGL sama tegangan itu sama. Cuman bedanya GGL itu ada timbul akibat adanya gerakan loop gitu. Terus F itu sama dengan ILB ya. Ini F ini adalah gaya Lorentz yang biasa. I-nya itu kita dapat dari yang ini. Gitu. L-nya itu sama ya, panjang batang birunya. Sehingga rumusnya gaya Lorentz itu adalah B kuadrat L kuadrat V per R. Ini sudah jelas ya rumusnya. Tinggal kalian masukkan aja nilainya. Oke, sekarang kita masuk ke arah. Saya harap saya nggak nyalakan anunya ya, kameranya. Jadi kalian bisa coba. Pertama, untuk ya ini 4 gambar ini benar ya. 4 gambar ini menunjukkan arah arus yang benar. Oke, kita mulai dari gambar yang pertama. Silahkan jempol kalian itu kalian arahkan ke kanan, terus 4 jari kalian arahkan ke depan, gitu. Kalian kan bisa lihat telapak tangan kalian itu. Telapak tangan kalian kan pasti menghadap ke atas kan? Karena dia menghadap ke atas, otomatis arus yang kalian berikan itu pasti menghadap ke atas, gitu. Sehingga arus pada batang ini akan menghadap ke atas, gitu ya. Ini arusnya menghadap ke atas. Tapi kenapa sih Kak arusnya bisa ke bawah gitu yang ini? Karena coba kalian putar ini. Arusnya awalnya ke atas, terus ke kiri, terus ke bawah, terus ke kanan lagi, habis itu ke atas lagi. Karena dia bergeraknya berupa loop, maka dia akan begini terus. Jadi ketika di batang, dia akan ke atas, ketika di resistor, dia akan ke bawah, gitu ya. Dia akan kebalikan. Terus arus yang dipakai yang mana ke arahnya? Arah arus yang dipakai adalah arus yang pada batang, gitu ya. Arus yang pada batang. Gitu. Nanti ada soal yang mengenai ini, kita bisa bahas bareng-bareng. Selanjutnya, gambar yang kedua. Kalian bisa arahkan jempol kalian itu ke kiri. Jempol kalian ke kiri, terus 4 jari kalian itu arahnya itu ke depan. Gitu ya, arahnya ke depan. Sehingga telapak kalian itu akan menghadap ke bawah kan? Karena dia menghadap ke bawah, berarti arah arus pada batang yang biru ini akan menghadap ke bawah juga. Gitu. Tetapi karena dia di sini melup gitu, maka arah arus yang pada resistor itu akan mengarah ke atas. Gitu. Dia akan bentuk loop kayak gini. Akan berputar terus. Gitu. Itu untuk menentukan arah arusnya. Sekarang gambar yang ketiga.
jempol kalian ke kanan, tapi arah dari 4 jari kalian itu ke belakang kalian. Jadi putar ke belakang. Gitu ya. Jadi putar ke belakang. Terus kalian lihat arah telapak tangan kalian itu kemana. Pasti telapak tangan kalian itu akan mengarah ke bawah. Sehingga arah arus induksi pada batang warna biru ini itu mengarah ke bawah gitu. Dan dia akan melup, dia akan bergerak memutar, sehingga ketika resistor arusnya itu ke atas, terus dia memutar lagi, ketika di batang biru dia ke bawah lagi gitu. Siklusnya seperti itu aja. Begitupun yang gambar keempat ya, jempol kalian ke kiri, terus 4 jari kalian tuh ke belakang. Pasti nanti kalian bakal dapat arah arus kalian itu yang pada batang birunya itu ke atas gitu. Pasti bakal dapat yang ke atas kalau kalian bagian jempol sama 4 jarinya itu benar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai menentukan arah dari arus induksinya? Tidak, Kak. Nggak ada? Paham semua arus induksi? Untuk menentukan arahnya? Jempol ke kiri. Paham? Berarti jempol itu V kan, Kak? Ya? Berarti jempol itu kan V-nya. Ya, benar sekali. 4 jarinya itu arah B-nya. Kalau B-nya itu berupa titik, berarti arahnya ke belakang. Kalau dia berupa X, berarti arahnya ke depan ya. Oh iya. Oke. Jadi untuk menentukan arah arus induksinya seperti itu. Sederhana aja. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Ini contoh soal, nanti kita bahas bareng-bareng. Ini generator. Jadi, generator ini adalah bentuk aplikasi dari induksi elektromagnetik. Gitu. Jadi ketika ini kan arus ya, arus listrik, elektro. Terus ketika kita ada magnet di sini, maka dia akan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Gitu, yaitu berupa apa? Cahaya. Gitu. Jadi ada gelombang elektromagnetik. Jadi magnet menghasilkan listrik, habis itu gabungan dari itu menghasilkan cahaya. Oke. Ini adalah pengerjaan untuk mendapatkan GGL pada generator. Nggak hanya generator sih, semua soal kalau misalnya ditanyanya kayak gini, itu kita bisa pakai rumus yang sama. Gitu. Jadi, ini kan awalnya min N AB di cos omega T dt. Kenapa bisa omega T? Karena theta itu adalah omega dikali T kan. Yang kayak di Visda 1, theta itu adalah omega dikali T. Ketika kita turunkan, maka omeganya keluar, gitu. Terus, turunannya cos itu adalah min sin. Min ketemu min jadi plus. Jadi, tinggal sin omega T. Dia akan bernilai maksimum jika sin omega T-nya itu sama dengan 1. Makanya tinggal NAB omega. Gitu. Pokoknya yang bernilai maksimum, sudutnya itu harus bernilai 1 ya. Itu adalah untuk mendapatkan nilai maksimum. Itu berlaku untuk semua persamaan gelombang, terus yang ditanya adalah bagian maksimumnya. Ini adalah induktansi diri. Ini bisa kalian nanti pahami ya. Induktansi diri itu adalah GGL pada induktor. Jadi induktor itu kan L kan, atau induktansi lah. Induktor itu satuannya simbolnya L, satuannya Henry. Ketika kita kalikan sama turunannya arus, gitu, turunannya arus, maka kita bisa dapatkan GGL-nya. Ini namanya induktansi diri. Terus ini L, ini untuk menentukan si induktansinya atau si induktornya.
Jadi dapatinya L sama dengan N dikali flux magnetik dibagi sama arus. Ini arus ya. Terus, ini pada beberapa benda. Gitu. Jadi beberapa benda itu memiliki keadaan yang berbeda-beda. Untuk induktansi pada solenoida, kan rumus awalnya adalah N flux per I kan? Tapi fluxnya kalau pada solenoida kita dapatnya mu0 NI A per L. Sehingga L-nya nanti dapatnya ini. mu0 N-nya dikali 2 karena N kali N jadinya N kuadrat. I di sini akan saling mencoret dengan I di sini. Tinggal L aja ya. Terus dikasih A atau luas penampangnya. Gitu. Ini adalah induktansi pada solenoida. Selanjutnya, ini adalah energi yang tersimpan dalam induktor. Jadi, untuk mendapatkan energinya, pakai rumus U sama dengan setengah LI kuadrat. Setengah LI kuadrat ya. Ini adalah rumus induktansi bersama. Ini jarang keluar. Ini biasanya pada satu benda memiliki kumparan dengan luas jumlah kumparannya itu berbeda-beda. Terus diantaranya itu ada jeda gitu. Ada sekat gitu, kayak pemisah. Sehingga ada kumparan 1 dan kumparan 2. Gitu. Itu namanya induktansi bersama. Jadi di kumparan 1 itu ada induktansinya, di kumparan 2 ada induktansinya yang berbeda. Tetapi ketika kita jadikan dalam induktansi bersama, maka kita bisa dapatkan nilai M bersamanya. Ini contoh soal ya. Oke. Sebelum kita masuk contoh soal, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Kak. Belum ada ya. Karena masih gampang sih. Oke, ini contoh soal nih. Oke. Zoom. Oke, ini soal nomor 1. Tentukan flux magnetik yang melalui sebuah solenoida yang terdiri dari 600 lilitan dengan panjang 40 cm, jari-jari 2,5 cm, dan membawa arus 7,5 ampere. Gitu ya. Jadi kita harus mencari flux magnetiknya. Pertama kita harus cari apa? Kita harus mencari besar medan magnet pada solenoidanya. Rumusnya medan magnet pada solenoida yaitu ini. N dikali mu0 I per L. Gitu ya. Atau mu0 NI per L. Itu kan sama aja. Nanti kita masukkan nilainya. Kita dapat medan magnetnya adalah 450 pi kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Jadi 450 pi kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Itu adalah nilai dari medan magnetnya. Terus, untuk dapati nilai dari luas permukaannya. Gitu. Luas permukaan itu, karena dia tidak diketahui, karena dia diketahui jari-jarinya, otomatis dia pasti berbentuk lingkaran. Sehingga kita bisa dapatkan luas permukaannya pakai rumus luas lingkaran. Jadi langsung kita kalikan aja pi r kuadrat. Ingat, R-nya itu harus dalam meter. Jadi harus kalian ubah dalam bentuk meter. Terus nanti dapatnya pi dikali 25 kali 10 pangkat minus 3 dikuadratkan. Hasilnya nanti dapatnya adalah 625 pi kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Gitu ya. Terus kita harus mencari nilai dari flux magnetnya, karena itu yang ditanya. Flux magnet itu sama dengan NBA cos theta, gitu ya. Dengan anggapan flux bernilai maksimum, maka cos theta itu sama dengan 1. Karena kita anggap bernilai maksimum, berarti rumusnya itu, ini saya copy aja ya. Rumusnya itu tinggal BA aja.
gitu. Karena cos theta-nya itu sama dengan 1. Coba sini hapus ya. Oke. Terus kita masukkan nilai-nilai yang kita sudah dapat. N-nya 600, B-nya itu 450 pi kali 10 pangkat minus 5, A-nya itu 625 pi kali 10 pangkat minus 6, terus kita kalikan aja, nanti dapatnya adalah 168.750 pi kuadrat kali 10 pangkat minus 8. Atau kalau kita mau sederhanakan, nanti dapatnya adalah 1,69 pi kuadrat kali 10 pangkat minus 5, 10 pangkat minus 3 Weber. Jadi satuannya itu adalah Weber. Untuk nomor 1, ada yang mau ditanyakan? Kak, itu kenapa fluxnya dianggap bernilai maksimum, Kak? Karena kalau dia nggak diketahui sudutnya berapa, jadi kita anggap aja kalau medan magnetnya itu akan searah dengan luas permukaannya, atau dia akan bernilai maksimum, gitu. Kalau misalnya kita kasih dalam bentuk cos theta, berarti itu belum mendapatkan hasil akhir. Dan juga kan kita nggak bisa memisalkan cos theta-nya harus berapa. Jadi kita anggap aja dia maksimum. Oke, Kak, makasih. Gimana? Iya, Kak. Jadi kalau misalnya nggak diketahui sudutnya berapa, anggapannya aja maksimum ya. Maksimum, oke. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk nomor 1? Enggak, Hah? tidak ada.